popondo dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan kali ini kami mencoba membedarkan ya, ataupun mengulaskan perihal tentang menikahnya Sang Satrio Piningit itu ketika umur 24 tahun ya. Dan kami kali ini mencoba menelusuri dan membedarkan. Seperti biasa ya, kami selalu mendalami hal tersebut melalui metode meditasi dan terawang serta telepati ya, untuk selalu bisa bertanya dan menyambungkan suatu sinyal-sinyal pada Sang Kinasih. Dan alhamdulillah Sang Kinasih mau bercerita ya tentang suatu pengalamannya. Karena Sang Kinasih itu dari menurut ceritanya ya, itu menikah 2 kali. Yang pertama itu menikah di Lebak Cawen. Lebak Cawen seperti yang dituliskan pada Uga Wangsit Siliwangi. Jadi Lebak Cawen itu bukan suatu nama kota ataupun desa ya. Yang dimaksud Lebak Cawen itu suatu sanepa. Tapi di mode zaman sekarang ada ya nama suatu tempat Lebak Cawen itu ada di daerah Banten sana ya. Cuman yang dimaksudkan oleh Uga Wangsit Siliwangi itu kan pada zaman dahulu ya, bukan zaman sekarang. Beliau itu tidak menjuruskan pada suatu tempat tersebut. Jadi beliau hanya membuat sanepa pada tempat tersebut. Sanepa itu bisa dibedarkan menurut pengalaman dan pengetahuan pribadi masing-masing. Jadi menurut dari channel kami ya, channel Misteri Satrio Nuswantoro, membedarkannya ibaratnya Lebak Cawen itu suatu wilayah daerah ya, kemungkinan suatu dusun yang memiliki banyak lebak. Lebak itu seperti alas lah ya, tergantung dari segi dari mana kata-kata itu diambil ya. Kalau dari arah wetan mungkin alas namanya ya, cuman kalau dari arah tengah mungkin barat sana itu lebak ya. Lebak Cawen itu suatu alas yang mirip seperti cawan itu ya. Cawan ibarat tempat air itu ya. Jadi tempat itu kering. Jadi seperti bukit yang tinggi, ke atas lagi, ke bawah lagi begitu ibaratnya ya. Jadi lebak itu di banyak suatu bentuk seperti cawan. Cuman tidak 1-2, ibaratnya hampir lebak itu semuanya seperti cawan semua. Makanya lebak itu dinamakan Lebak Cawen ya. Dan kami pun menyusuri ya, itu ada tempatnya di wilayah perbatasan tengah dan barat ya. Sebelum lebih jauh kita mengulas ya, ngopi dulu Mas Lur. Soalnya hawanya terlalu dingin setiap malam di sini ya. Jadi Sang Kinasih tersebut menikah pada umur 24 tahun di Lebak Cawen ya. Dan menurut tanggung jawab dari kami, channel kami ya, channel Misteri Satrio Nuswantoro, bertanya pada Sang Kinasih. Beliau menjawab, ibaratnya kami bertanya ya pada beliau, kenapa tidak langgeng dari suatu hubungan tersebut ya. Dan beliau menjawab, beliau menikahi orang tersebut itu bukan karena landasan suatu antara suka ya. Karena tujuan beliau itu menolong. Karena dari perempuan tersebut ya sering
dianggap remeh lah oleh warga masyarakat ya, oleh warga masyarakat tersebut karena mungkin kelakuannya ataupun tindakannya di waktu masa mudanya ya dianggap seolah tidak benar. Dan Sang Kinasih itu mengetahui dan bertemunya itu di arah barat sana ya. Dan beliau itu bertemunya pun melalui cara apa ya, yang tidak masuk akal. Beliau menasehati orang tersebut dan ibaratnya karena ketemunya itu di media sosial ya. Dan jangan kira ya, ibaratnya Sang Kinasih itu juga tidak ketinggalan zaman. Beliau itu menguasai ibaratnya mempunyai Facebook, mempunyai Instagram ataupun WA ataupun sejenisnya ya. Jadi beliau tidak ketinggalan zaman dengan metode ibaratnya dari suatu pengetahuan ya di zaman modern seperti ini itu melalui Facebook ya. Karena Sang Kinasih memahami dan meneliti orang tersebut itu sering teraniaya dalam kehidupannya dan didekati perempuan tersebut karena bertujuan ingin menolong ya. Dan beliau itu bersedia menikahinya dengan suatu syarat yang diajukan kepada perempuan di Lebak Cawen itu ya. Dan syarat tersebut begini bunyinya ya, saya mau menikahi dengan sampean tapi dengan syarat, dengan keadaan apapun sampean harus melakukan sholat ya. Mau susah, mau senang, mau apa, jangan lihat wujudku seperti ini. Tapi jika ingin selalu bersama kami, bersama saya ibaratnya gitu ya, sampean ini harus melakukan sholat. Biarpun saya tidak sholat ya, dan sampean pun harus melakukan sholat. Jangan lihat wujud saya seperti ini. Itu berulang-ulang kali ibaratnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan merubah nasibnya ya, dari sosok perempuan di Lebak Cawen tersebut ya, yang ibaratnya dan beliau itu tidak lama ya bertahan hidup bersama perempuan di Lebak Cawen itu ya, karena di perempuan di Lebak Cawen itu tidak bisa dinasehati dan tidak bisa diberi suatu apa ya, suatu wejangan lah ya. Ibaratnya yang pertama, perempuan tersebut ya melanggar janjinya dan malah menghina dengan ketidakpunyaan sang Satrio Piningit, karena beliau ibaratnya datang menikahi perempuan tersebut itu hanya seorang diri ya, ibaratnya tidak mempunyai harta, tahta ataupun berada ya ibaratnya lah ya. Tapi setelah bergantinya musim, semuanya berubah sampai perempuan tersebut itu lupa akan semua janjinya yang harus ditepati. Yang pertama, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Kinasih. Yang kedua, dari perempuan tersebut ya malah tidak menyukai lama-lama ya, padahal sudah menolongnya dari segi hal kemanusiaannya, cuman beliau tidak sadar. Dan dinasehatinya pun malah dikira menyumpahi, karena Sang Kinasih itu kalau menasehati ya selalu terjadi berarti ya. Jadi kemungkinan dikira menyumpahi perempuan tersebut ya, padahal hanya menasehati. Maka kita semua harus membedakan ya antara menasehati ataupun menyumpahi pada sumpah serapah ya pada seseorang. Itu harus disimak baik-baik setiap perkataannya, yang membuat kadang kita semua salah paham antara perkataan menasehati dan memberi sumpah serapah ya pada seseorang, agar tidak seperti Sang Kinasih ya. Itu yang kedua ya, beliau malah dihina-hina karena ketidakpujaannya
Dan yang ketiga, beliau itu sedang melakukan sholat ya, terus ketiduran seperti yang kami ceritakan kemarin itu ya, terus bermimpi bertemu, melihat tata surya, galaksi, karena saking kerja kerasan di wilayah tersebut ya, karena kebanyakan wilayah tersebut ibaratnya kan kerja keras semua, jadi Sang Kinasi itu menyesuaikan dengan lokasinya. Dan Sang Kinasi itu bercerita pada kami ya, ketika beliau sedang membaca Al-Quran malah ditertawai, karena beliau itu suaranya itu berbeda ya dengan kita semua, jadi tidak fasih dalam pembacaan suatu ayat Al-Quran ya, jadi ditertawai. Padahal beliau membaca Al-Quran itu untuk ibadahnya semata, tapi dari pihak keluarganya itu menertawai. Tuh di situ ceritanya ya, kan aneh ibaratnya ya, beribadah ibaratnya kan semata-mata buat amal ibadah pribadi masing-masing ya. Kemungkinan karena beda ya, beda kemungkinan ya, jadi membuat orang tua sang ibaratnya jodoh Sang Kinasi berperilaku seperti itu. Karena Sang Kinasi itu terlalu cepat ya berbaur dengan kita semua dan banyak dikenal, suka serta menolong pada siapapun. Tapi apesnya begitu ya, selalu dihina, rendahkan ataupun disalahkan, seolah beliau itu tidaklah benar. Itu membuat Sang Kinasi berpisah dengan istri pertamanya. Tapi ketika berpisah ya, beliau itu pergi mengembara ya ke area Gunung Lawu sana ya. Di utara Gunung Lawu, utaranya Sungai Bengawan. Dan setelah beberapa bulan di sana, beliau bercerita pada channel kami ya, ibaratnya perempuan tersebut menyadari akan kesalahannya dan meminta maaf. Cuman Sang Kinasi itu udah terlanjur ya sakit hati dari setiap perlakuan keluarga dan istri beliau ya. Jadi Sang Kinasi memutuskan berdiam diri di area utara Gunung Lawu tersebut. Itu dari istri pertama ya, yang berada di Lebak Cawene, itu berakhir seperti itu. Jadi tidak langgeng ya. Dan yang kedua itu, beliau menikah dengan Sang Ratu Adil itu ya, yang seperti yang kami ulasan kemarin itu ya. Jadi dengan ketidakpunyaannya, ketika Sang Kinasi, Sang Satriopin berdiam diri di utara Gunung Lawu, itu bertemunya dengan Sang Ratu Adil. Atas kesabarannya, ibaratnya membuahkan hasil ya, mendapatkan suatu jodoh yang lebih penurut dan menerima dengan suatu keadaannya. Karena Sang Ratu Adil itu memiliki suatu hal yang melimpah ya di duniawi, ibaratnya bukan seorang dari kaum sudra seperti Sang Satriopin, ibaratnya dari golongan orang berada ya. Dan Sang Kinasi bercerita kembali pada kami ya, bertemunya itu malah diberi mimpi ya, diberi mimpi langsung oleh Semar Badranaya. Beliau diberi mimpi, jangan berputus asa, teruslah berusaha, karena ibaratnya terbesuki mau beo, setiap keberhasilan butuh pengorbanan. Mungkin apa yang diterapkan pada masa kejadian yang bersama Lebak Cawene itu suatu ibarat pengorbanan lah ya, dari setiap
kehidupannya ya, kesabarannya dijodohkan dengan sang ratu adil. Karena sang ratu adil sebenarnya itu datang pada sang Kinasih mencari keadilan, mencari penjagaan atas dirinya yang merasa tidak ada yang menjaga ataupun menemani dalam setiap suka dukanya. Tapi menurut sang ratu adil itu, sang Kinasih, sang Satria Piningit itu ibaratnya suatu pertemuan yang cocok kemungkinan ya. Jadi mau menerima dari ketidakpunyaan sang Satria Piningit memiliki istri, dijadikan suami oleh sang ratu adil. Dan sebelum bertemunya dengan sang ratu adil, beliau tuh bermimpi. Menurut penerawangan kami ya, beliau itu bercerita pada kami, ibaratnya bertemu dengan sosok seorang ratu. Cuman ratu dari mana dan berasal dari lokasi mana? Karena beliau itu agak heran. Sudah mulai menjadi sosok ratu ya, cuman itu dari nenek luhur sang ratu adil. Karena sang ratu adil itu silsilahnya ya dari seorang sultan ya, ibaratnya dari keturunan ratu ya, itu jelas silsilahnya, tidak seperti ratu adil, tidak seperti sang Satria Piningit. Sang Satria Piningit itu udah mati ya, ibaratnya silsilahnya dari karya beliau karena tidak ada yang hidup sama sekali ya, hanya ada satu pun tidak tahu itu mati silsilah di situ ya, tidak seperti sang ratu adil. Silsilahnya terlihat jelas, beliau bukan dari kaum Sudra seperti sang Satria Piningit. Dari sosok tersebut ya, beliau bercerita merasa terheran ya, sosok itu datang secara logika dan nyata. Ibaratnya mimpi pun didatangi, secara nyata pun dilogikakan seutuhnya ya. Karena wujud itu datang pada dirinya selama 3 hari berturut-turut. Itu sebelum datangnya sang ratu adil pada sang Kinasih Satria Piningit. Dan pada akhirnya pun sang ratu adil itu menikah dengan sang Kinasih Satria Pinandito Sinisian Wahyu Kesambat Sandung. Jadi ibarat sang ratu adil itu ratu ya. Ratu adil ibaratnya ratu yang mencari keadilan buat dirinya sendiri untuk penjagaan kehidupannya yang merasa tidak ada yang mau memberikan penjagaan ataupun keadilan kepada dirinya. Makanya disebut ratu adil ya. Sedangkan sang Satria Piningit mendapat julukan Satria Pinandita Sinisian Wahyu Kesambar Kesandung. Karena beliau itu jelas ya, masih secara gaib itu memiliki silsilah dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Ibaratnya dan para beliau wali ibaratnya seorang pandito juga ya, pendito, ulama, kiai, ibaratnya ya, seseorang yang memberikan mandat nasihat itu disebut pandito. Pada penyusuran dari Bani Jawi sini ya, disebut pandito. Pandito itu yang seseorang yang mau menasehati dengan jalur kebenaran ya kepada sesama yang membutuhkan nasihatnya. Dan ibaratnya sang Satria Piningit pun sering menasehati dengan suatu jalur, ibaratnya benar buat diri sendiri dan benar buat orang lain. Jadi dirinya disebut pandita juga ya. Sinisian Wahyu karena beliau itu lama berkelana
ibaratnya mendapatkan wahyu, berkelana dengan kehidupannya, dan selalu kesana kemari tanpa suatu tujuan, hanya sekedar mendapatkan keilmuannya dalam belajar pada semesta. Biarpun beliau belajar pada semesta ya, alam semesta, ibaratnya beliau mendapat bimbingan juga dari 3 gurunya ya. Yang pertama jelas dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang kedua dari Semar Badranaya, yang ketiga dari Nabi Khidir alaihi salam. Insya Allah besok kami akan mengulas ya tentang 3 guru spiritual ya dari Sang Kinasih. Dan yang keempat ini, beliau itu berguru pada keadaan ya, yang menjatuhkan diri kepada suatu logika, belajar ilmu dikdaya. Itu beliau belajar ya secara logikanya. Yang tidak belajar itu dari ilmu ahli spiritual ya, beliau tidak belajar pada siapapun dan keilmuannya, tapi juga ilmu logika ya, ilmu syariat itu belajar pada seseorang di area utara Gunung Lawu, utaranya Sungai Bengawan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf bila ada suatu kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.